Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u biza'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allahi 'alayha iftira'an 'alayhi sayajzihim bima kanu yaftarun. Wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun lidhukurina wa muharramun 'ala azwajina wa iyyakum maytatan fahum fi shuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun 'alim. Qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan
المهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyam syahri ramadan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluhu. Abdul anbiya'i wa asyraful mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum bi nafsi bittaqullah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Segala bentuk rasa syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sangat besar dan tiada batasnya. Semua kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, semuanya berporos pada nikmat keimanan. Dengan kata lain, segala nikmat selain nikmat keimanan hanyalah kenikmatan yang sangat kecil. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur atas nikmat iman,
buat teman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat kepadanya bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Sekalipun perbendaharaan dunia kita miliki, segala rupa jabatan kekuasaan menjadi bagian dari diri kita, maka semuanya bukan apa-apa tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaul perkataan, fi'il, perbuatan, takdir, penetapan. Sungguh segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu banyak kebaikan di dalamnya. Siapa saja yang mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya berdiri di jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarakat fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan tafarraqa hatta yadira 'ala al-hawd." Yang artinya, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga surga. Demikian pula salam kita sampaikan kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada seluruh warasatul anbiya, ulama yang mewariskan dakwah Nabi Muhammad, kepada seluruh suriat Nabi, kepada habaib, syahid syarifah, dan kepada seluruh kaum muslimin yang tegak di jalan dinul haq, dinul Islam, al-Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh kemenangan pada hari ini, pada hari yang Sayyidul Anbiya ini, izinkan kami khotib dengan segala kerendahan hati dan kefakiran ilmu menyampaikan khutbah Idul Fitri yang berjudul Hakikat Berpuasa dan Kepastian Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kekotoran hati dengan segala titik hitam semua berpangkal kepada kemaksiatan. Kekotoran jiwa dengan segala kemalasan ibadah semuanya bersumber dari hubbud dunya wa rahmatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kemaksiatan secara lahiriah menjadikan manusia bersifat aiwaniyah. Kemaksiatan secara batiniah menjadikan manusia tampak akan sifat syaitannya. Segala kekotoran hati dan jiwa tidak akan pernah menjadikan manusia sebagai selayaknya manusia. Maka apa perbedaan antara manusia dengan makhluk yang tidak diberikan potensi akal? Apabila kemaksiatan masih menyelimuti dirinya, masih menjadi bagian dari dirinya, dan bahkan menjadi dirinya, summa na'udzubillah min dzalik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Jalla Jalaluhu memberikan syariat berpuasa kepada kita. Puasa di bulan Ramadan jemaah sekalian merupakan ibadah wajib yang hakikatnya untuk kemaslahatan dan kebermanfaatan untuk kita umat Islam. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengangkat derajat kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syariat ibadah puasa pada bulan Ramadan yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sekali lagi untuk mengangkat derajat kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa adalah hasil akhir dan diterimanya amal ibadah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah puasa merupakan langkah yang wajib agar Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat takwa kepada siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, yang perlu kita telah lebih dalam, mengapa puasa di bulan Ramadan dijadikan sebagai tools atau alat yang wajib untuk mengantarkan kita kepada derajat takwa? Ada 5 hal insya Allah yang akan kami sampaikan berkaitan dengan hakikat puasa dan kepastian kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, puasa tidak hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, akan tetapi juga diwajibkan pada nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana dalam penggalan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang telah kami sebutkan sebelumnya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk berpuasa selama 3 hari dalam sebulan yang dilakukan sepanjang tahun seumur hidupnya, semata-mata untuk menghapuskan dosanya dari kesalahan yang pernah dilakukan Nabi Adam sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya untuk berpuasa. Saat Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar, puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh semata-mata sebagai pembeda antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi Nuh semata-mata untuk menguji siapakah yang benar-benar mampu untuk mengemban dakwah Nabi Nuh atau tidak. Itulah syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shomah nahnu adda ila yaum al-fitri wa yaum al-adha." Nuh berpuasa sepanjang masa kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara umat Nabi Nuh alaihissalam dari kalangan munafikin terlihat malas dan enggan melakukan ibadah puasa serta pengerjaan bahtera. Dari situ Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat umat Nabi Nuh yang beriman dan terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan kalangan munafikun yang enggan, yang tidak ingin ikut perintah Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya dan menjatuhkannya sejatuh-jatuhnya. Syariat puasa juga diwajibkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke surga. Puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut untuk menyucikan diri Nabi Isa sebelum naik ke surga yang suci dan bersih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hakikatnya perintah berpuasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada seluruh nabi dan umat sebelumnya dengan nilai dan ganjaran masing-masing. Ada yang hanya menghapuskan dosa tanpa menambah amal. Ada yang bertujuan untuk mengetahui keimanan ataupun kekafiran umatnya, dan ada sebagai persyarat tertentu. Namun jemaah sekalian, berbeda dengan kita umat Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakumulasikan semua pahala puasa umat terdahulu dengan syariat yang baru yang menjadi kewajiban bagi kita umat Islam. Hasilnya, puasa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad tidak hanya menambah pahala, tetapi juga menggugurkan dosa, menyucikan diri, dan yang paling penting jamaah sekalian, ibadah puasa sebagai furqan, sebagai pembeda antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ibadah puasa di bulan Ramadan adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keistimewaan umat Rasulullah Muhammad SAW. Perlu kita ketahui bahwa umat Rasulullah SAW adalah umat yang singkat umurnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad disebut dalam kitab Sunan At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Rasul Muhammad bersabda, "A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa kulluhum man juzuz dzalik." Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan jarang sekali mereka melewati angka itu. Maka tidak mungkin jamaah sekalian umat Rasulullah, maka tidak mungkin jamaah sekalian kita menandingi ibadah umat terdahulu dari segi durasi. Sebab umat terdahulu diberi usia yang sangat panjang, namun tidak diberikan syariat yang mudah sebagaimana syariat ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu jamaah sekalian, atas dasar apa kita enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atas dasar apa kita masih bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan segala kasih sayang Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan syariat yang sangat mudah, simple, dan dengan pahala yang begitu besar. Namun dengan kekotoran hati yang menggerakkan kalbu, kita cenderung mengabaikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lupa bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menghilangkan segala kotoran dari hati kita. Ketiga jamaah sekalian, hakikat puasa juga dikupas dalam thariqah mu'tabarah atau di dalam majelis yang mengajarkan tentang tazkiyatun nafs, penyucian hati atau tasawuf. Semuanya mengajarkan kepada para muridnya atau para santrinya untuk giat berpuasa. Sebuah thariqah mu'tabarah atau thariqah yang nasabnya sampai kepada Rasulullah Muhammad menganjurkan untuk berpuasa. Apabila kita kesulitan dan tidak mungkin mencari seorang mursyid atau guru dalam sebuah thariqah tertentu, maka cukup kita manfaatkan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari. Kita laksanakan puasa Syawal dan kita rutinkan Senin Kamis ataupun puasa Daud. Maka insya Allah jamaah sekalian, ibadah puasa akan lebih terasa lagi di luar bulan Ramadan. Keempat, Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama sufi, berpesan kepada kita agar kita beribadah seperti layaknya orang yang sampai pada derajat hawas, yaitu orang-orang yang hati dan pikirannya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi kita menahan diri dari suatu perbuatan yang dapat mengotori bahkan merusak diri.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kelima, setelah kita mengetahui jamaah sekalian bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan memiliki kedudukan yang sama dengan ibadah yang lainnya, maka sudah sepantasnya kita menjadikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kehidupan dan menjadikannya sebagai peringatan agar kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi jamaah sekalian, bahwa ibadah puasa adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka sudah saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saatnya kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran Islam sebagai pegangan hidup kita, baik secara personal, bermasyarakat, dan bernegara. Melalui momentum ibadah puasa di bulan Ramadan yang telah kita laksanakan, mari jamaah sekalian, kita mengakui bahwa tidak ada zat yang maha memegang kendali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jamaah sekalian, kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang kendali atas diri kita. Kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur dalam hidup kita. Hukuman jahiliyah yabghun wa man ahsana lahu hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Apakah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang yakin? Semoga jamaah sekalian, di hari yang penuh kemenangan ini menjadikan kita hamba yang bersih hatinya, hilang segala kotoran jiwa, dan menjadikan kita hamba yang menyongsong masa depan dengan semangat dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab cepat atau lambat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Maka sebelum bertemu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari jamaah sekalian kita bertemu kepada Allah dan kita perhadapkan diri kita dengan beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah Allah Jalla Jalaluhu akan memberkahi hidup kita dengan ibadah puasa yang kita lakukan sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum karim wa nafa'ana bikum sedikit hakim. Ataqabbalu minkum tilawati innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi'ittihad wal ihtisan bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh, al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah anna yawmakum hadha yawmun 'azim, wa'lamu annahu laysa idu man adraka al-indi wala man libasuhu al-jadid, walakin wallahu inama al-indu liman ta'atu ila Allahi tazid. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala sallu ala nabi qadiman wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitab ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tenangkan pikiran kita. Kita bersihkan kalbu kita. Sungguh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan umur dan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tidak akan pernah mendapatkan di tahun yang akan datang. Maka mari jamaah sekalian, ketika kita merasa ada titik hitam di hati kita, kita merasakan begitu banyak kotoran dalam diri kita, maka mari khotib mengajak jamaah sekalian dengan khusyuk untuk kita tundukkan kepala kita, kita fokuskan hati kita jamaah sekalian, bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kasih dan sayang Engkau telah berkenan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Engkau telah hantarkan kami menuju hari kemenangan. Ya Allah, pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan jadikan kami kembali termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Wahhab, dengan segala ampunan dan karunia-Mu, kami yang beriman dosa mengharapkan wajah-Mu, mengharapkan bertemu dan dulu bersanding dengan Rasulullah SAW. Kami sadar ya Allah bahwa dosa kami begitu banyak dan membunuh, namun hati ini sungguh rindu memandang wajah-Mu ya Allah dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Basit, ya Rafi, Engkaulah yang maha lapang dan maha meninggikan. Berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jagalah keduanya di usianya yang rendah dan sudah tua. Ya Allah, kami mohon maaf dan minta ampunan-Mu agar Engkau mengampuni dosa, hilaf, dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, lindungi dan sayangi keduanya sebagaimana keduanya melindungi, menjaga, dan menyayangi kami ketika kami berada dalam rahim dan hingga kami seperti sekarang ini. Ya Allah, ya Musi, ya Halim, Engkaulah yang maha memuliakan dan maha penyantun. Berilah kami kemuliaan dan janganlah Engkau hinakan kami ya Allah. Jagalah diri kami, rumah tangga kami, anak istri kami ya Allah, saudara-saudara kami, kerabat kami, dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ali, Engkaulah yang maha agung dan maha tinggi. Dengan segala kemahagungan-Mu dan kemahatinggian-Mu ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di bumi Palestina. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam memperjuangkan dinul Islam. Begitu pula ya Allah, saudara-saudara kami di negeri muslim yang masih terjajah, selamatkan mereka, berikanlah mereka kekuatan. Ya Allah, ya Karim, ya Mujib, Engkaulah yang maha pemurah dan yang maha mengabulkan. Dengan maha pemurah-Mu ya Allah, kembalikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kembalikan kami menghadap-Mu dalam keadaan kami beramal kepada-Mu. Jauhkan kami dari segala dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma faqihu fid din wal ta'wil. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal hukma wal ghina.
Akhirul dakwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في قلبي ما يزول، أنت عمري، أنت في كل أنفس. لو بعدنا ذكرك ما يغيب، أنت روحي وهواك لا يذوب. يا حبيبي أنت وعدي، مع حبك يذهب وجدي. لا تتركني، لا تنسني، أنت في قلبي للأبد. ليالي الحب مع زينك كالقمر يشرق في سماك. لو تغيب يبقى أثرك جنبي دائما حواك. يا حبيبي أنت وعدي، يا حبيبي أنت وعدي. كالقمر يشرق في سماك، لو تغيب يبقى أثرك جنبي دائما حواك. يا حبيبي أنت وعدي، يا حبيبي أنت وعدي. يا بيدي ليالي أنت ودي، مع حبك يذهب وجدي. لا تتركني، لا تنسني، أنت في قلبي للأبد. يا حبيبي أنت وعدي، يا حبيبي أنت وعدي. ما بيبي يا حبيبي لا تنسى، قلبي دايما يحلم بك. في ليالي أشتاق إلى عيك، لا تتركني وحدي حنينة. أنت عمري، أنت روحي، في فؤادي مع كلامي. لو تغيب يبقى ذكراك، أنت في قلبي للأبد. أنت عمري، أنت روحي، في فؤادي
في روحي لا يفنى. أنت عمري أنت روحي. أنت عمري أنت روحي. في فؤادي ماء كلامي، لو تكهب يبقى ذكراك. أنت في قلبي للأبد. أنت عمري أنت روحي. في فؤادي ماء كلامي، لو تكهب يبقى ذكراك. أنت في قلبي للأبد. أنا وأنت في رمضان نعيش حبا وإيمانا. يا حبيبي يا نور عيني، أنت روحي أنت قلبي. في دعاء وفي سجود أجد حبك في وجودي. ليالي رمضان تجمعنا في بركات هذا الزمان. يذكرني بشوقي وحبي إليك. يا حبيبي لا تتركني، حبك بركة دائما. في دعاء وفي سجود أجد حبك في وجودي. تجمعنا في بركات هذا الزمان. في دعاء وفي سجود أجد حبك في وجودي. ليالي رمضان تجمعنا في بركات هذا الزمان. يذكرني بشوقي وحبي إليك. يا حبيبي لا تتركني، حبك بركة دائما. في دعاء وفي سجود أجد حبك في وجودي. تجمعنا في بركات هذا الزمان. في دعاء وفي سجود أجد حبك في وجودي. ليالي رمضان تجمعنا في بركات هذا الزمان.
حبا وإيمانا يا حبيبي يا نور عيني، أنت روحي أنت قلبي، في دعاء وفي سجود أجد حبك في وجودي، ليالي رمضان تجمعنا في بركة هذا الزمن. صوتا يذكرني بشوقي وحبي إليك يا حبيبي، لا تتركني، حبك بركة دائما، في دعاء وفي سجود أجد حبك في وجودي، ليالي رمضان تجمعنا في بركة هذا الزمن. صوت أذان يذكرني بشوقي وحبي إليك يا حبيبي، لا تتركني، حبك بركة دائما، في دعاء وفي سجود أجد حبك في وجودي، ليالي رمضان تجمعنا في بركة هذا الزمن. في دعاء وفي سجود أجد حبك في وجودي، ليالي رمضان تجمعنا في بركة هذا الزمن. في سهر رمضان أتذكرك، صوتك